Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Oke, semuanya sehat semua ya. Untuk pertemuan terakhir mobile programming hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melakukan presentasi proyek akhir. Dan tentunya kalian sudah membuatnya karena memang itu adalah tugas dari Pak Pandu. Sebelumnya untuk jumlah kelompoknya ada berapa? Sepertinya ada 5 ya. Jumlah kelompoknya 5 ya? Atau 6? Enam, Pak. Ya, ada 6 ya Mas Arif. Iya, Pak. Oke, kalau begitu nanti urutan presentasinya dimulai dari kelompok yang sudah siap terlebih dahulu. Jadi kalau kelompok yang sudah siap boleh langsung presentasi, yang belum siap nanti belakangan aja. Kemudian karena keterbatasan waktu, jadi nanti tidak ada tanya jawab, nanti mungkin hanya saya saja yang menanggapi. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk presentasi yang pertama, siapa yang ingin membuka presentasi? Kelompok mana yang mau maju duluan? Silahkan. Kelompok kami, Pak. Oh ya. Ya, Mas Kelompok Triagung, 4, kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Triagung saja. Oke. Kalau Masuk, gitu, silahkan Masuk nggak, Pak? untuk saya sudah Masuk nggak, Pak, suara? mengizinkan untuk masuk. Saya sudah mengizinkan untuk share screen. Kelompok 4 Izin, ya? Mbak. Izin. Kelompok 4. Ya. Kelompok 4, Mas Riagung, kelompok 5 Mas Riagung, silahkan untuk bisa presentasi. Saya sudah mengizinkan untuk share screen. Silahkan. Siap, Pak. Langsung di share screen aja. Monggo. Share screen, Mbak. Ya. Ini untuk durasi presentasinya 10 menit ya. Kemudian yang presentasi tolong dinyalakan kameranya supaya lebih interaktif ya. Masa presentasi kameranya mati. Seperti itu. Oke, langsung saja untuk kelompok 4 dipersilakan. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas IK 2D, ingin mempresentasikan hasil aplikasi yang kami buat. Kami namakan aplikasinya itu Rekul atau Reminder Kuliah. Bisa next, Yohana? Yohana bisa next? Nah, dari kelompok 4 ini, kami ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Farah Nur Kambilia. Lalu yang kedua itu ada Reza Amalia. Yang ketiga dari Agung Nur Yusufa. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada Yohana Putri. Tujuan kami membuat aplikasi Reminder Kuliah ini, yang pertama itu untuk memberitahu deadline tugas. Yang kedua itu mengingatkan mahasiswa terkait jadwal kuliah. Dan yang ketiga memberikan pesan otomatis untuk menghubungi dosen. Nah, kami memberitahunya itu dengan cara ada beberapa fiturnya juga, yaitu dengan cara bisa menambahkan tugas dan juga ada beberapa tambahan seperti notifikasi jika sudah memasuki tenggat yang kita masukkan. Bisa di next.
Selanjutnya, latar belakang. Latar belakangnya untuk membantu mahasiswa untuk mengingatkan deadline tugas dan jadwal kuliah. Teknologi yang digunakan. Yang pertama, Kotlin Programming Language. Yang kedua yaitu Firebase. Firebase-nya ada 3. Yang pertama, Firebase Authentication, Database, dan Storage. Yang terakhir, Figma. Terus lah. Itu deploy aja. Coba yuk.
Oke, mungkin itu untuk gambaran proyeknya seperti apa. Tapi proyeknya belum jadi sepenuhnya. Jadi awalnya tuh mau ngasih notifikasi, tapi notifikasinya lagi sedang progres, belum sempat perbaiki. Jadi hanya seperti ini jadinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin Pak Afandi ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasinya. Yang membuat aplikasi reminder terhadap tugas kuliah dan jadwal kuliah juga ya. Sepertinya kelompok 4 nih tahu kalau kita itu belum punya sistem informasi penjadwalan. Ya lumayan bagus lah untuk tingkat kekritisannya. Jadi ini pakainya Firebase authentication dan juga real time database. Sama Untuk itu Pak. Input. Iya. Sama Tadi untuk storage input juga. storage. Input jadwal dan input. Iya. Tadi bisa ngirim tugas ya? Iya. Tapi sama juga itu tuh fiturnya itu. Jadi tiap siswa sama tiap dosen itu mempunyai sesi sendiri-sendiri gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya siswa bisa nambah tugas, siswa lainnya kalau nggak nambah ya nggak ada tugasnya. Sama kalau untuk yang jadwal itu buat si dosen aja yang bisa menambah sama ngedit sama menghapus. Nah untuk siswanya cuma menerima jadwal mata kuliah aja. Jadi mahasiswa nggak bisa menghapus atau mengedit. Gitu Pak. Oh ya. Jadi udah bisa ada sessionnya. Udah multi season. Oke, kalau itu kita berikan aplaus ke kelompok 4 atas presentasi dan aplikasinya. Aplaus secara virtual ya. Ya. Kurang notification aja, kalau misalnya ada notification lebih bagus ya, karena kan bisa lebih reminder, lebih mengingatkan kalau ada tugas atau ada kuliah. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Lanjut ke kelompok berikutnya. Siapa yang sudah siap? Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 3, Pak. Oke, Mas Alvin Aprilio ini sudah siap, silakan Mas Alvin. Iya, untuk Pak. share screen. Baik, Pak. Izin session ya Pak. Ya, silakan. Ya, sudah terlihat. Sudah. Silakan untuk presentasi dari kelompok berapa ini? Oh, sebentar Pak. Dari kelompok 5 Pak, sama kayak Alvin. Salah Pak, tadi bukan kelompok 3 Pak, maaf. Kelompok 5 ya. Oh ya. Baik, saya buka ya Pak. Silakan untuk kelompok 5 dipersilakan. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempersilahkan mengenai aplikasi kami yang telah kami buat. Proyek kami itu, aplikasi ini kami namakan mengenai rakitin aja. Langsung aja ke latar belakangnya, silakan. Ya, terima kasih Bagas. Buat latar belakang kita memilih untuk membuat aplikasi ini, yaitu orang-orang itu kesulitan dalam memesan komponen komputer. Kemudian orang-orang itu tidak tahu dengan adanya komponen komputer. Ya, selanjutnya. Next. Dan untuk segmen yang kami targetkan itu
dari kisaran umur 19 sampai 25 tahunan, karena menurut kami ada beberapa orang di seusia ini emang ada beberapa yang mungkin masih bingung mengenai apa itu komponen komputer, bagian-bagian dalam komputer seperti mungkin CPU dan sebagainya, dan juga fungsinya itu apa kayak gitu. Jadi dari latar belakang tadi, tujuan kami pastinya buat memberikan pelayanan bagi mereka yang masih kesulitan mengenai bagaimana apa itu tentang komponen komputer, mengenai pengenalan bagian komputer tersebut, dan juga dari pengenalan tersebut kami juga memberikan akses pelayanan mengenai pemesanan bagian komputer dan juga detail-detail mengenai deskripsi dari barang tersebut. Jadi tidak cuma memberikan info mengenai komponen itu, kami juga memberikan pemesanan, layanan pemesanan bagian-bagian komputer dan juga detailnya secara detail dan spesifikasinya. Seperti itu. Dan untuk teknologi yang kami gunakan itu menggunakan bahasa Java dengan Firebase database-nya real time, dan juga dengan mendesainnya di bagian Figma. Baik, untuk demonya silakan untuk Mas Alvin. Baik, terima kasih. Guys, izin saya share untuk langsung demo aplikasi. Apakah sudah terlihat? Sudah, Vin, sudah. Oke, baik. Jadi langsung aja untuk demo aplikasinya. Di sini sudah terlihat bahwa ada aplikasi kami Rakitin Aja yang sudah terinstall. Kemudian jika kita membuka aplikasi Rakitin Aja, maka akan muncul onboarding screen yang berisi 3 slide tentang gambaran singkat tentang aplikasi kami. Kemudian jika sudah dibaca-baca, kita bisa langsung klik tombol Get Start. Dan akan masuk ke halaman sign up. Di halaman sign up ini kita membutuhkan inputan yang pertama itu ada nama, nomor HP, kemudian password. Dan jika sudah membuat akun atau sudah ada akunnya di sini, maka kita bisa langsung ke halaman login dengan mengklik tombol login. Tapi jika belum, kita bisa kembali lagi ke halaman sign up. Kemudian untuk sign up-nya sendiri, misalkan di sini saya memasukkan nama saya sendiri. Langsung login aja. Password-nya misalnya 123. Kita bisa langsung create account dan sukses. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nomor HP dan password yang sudah kita buat tadi di halaman login. Dan kita masukkan nomor HP sama password yang tadi. Setelah itu kita bisa mengklik tombol login. Dan ini adalah tampilan utama dari aplikasi kami Rakitin Aja. Dan di sini mulai dari atas itu ada top bar, yaitu search, dan ada sedikit kesalahan untuk UI-nya, di mana di atas itu ada tombol kembali, padahal sebenarnya ini dijadikan home screen. Kemudian di bawahnya itu ada kategoris dari komponen-komponen komputer. Namun sayangnya kami belum bisa diklik, jadi masih hanya tampilan saja. Kemudian di bawahnya ini ada beberapa produk dari komponen-komponen komputer yang bisa dibeli. Kemudian misalkan kita memasukkan misalnya kita milih salah satu, maka akan muncul tampilan produk deskripsi, yang dimana kita bisa membaca deskripsi dari produk yang kita pilih. Kemudian jika cocok, kita bisa klik tombol Add to Cart, maka produk yang kita pilih akan masuk ke halaman cart. Dan kita bisa mengeceknya dengan mengklik tombol cart yang ada di tengah ini.
Nah, di shopping cart di halaman ini untuk UI-nya masih kurang bagus karena kami hanya menampilkan nama produk dan harga. Kemudian jika kita ingin check out, kita bisa menekan tombol check out, maka ada toast check out successful. Kemudian ada tombol profile untuk masuk ke menu profile. Dan di sini ada name, nomor HP, sama password. Kemudian jika kita ingin kembali, kita bisa menekan tombol home dan kembali lagi ke menu home. Dan di atas ini search produk, kita juga bisa jika ingin mencari produk yang spesifik, misalnya kita cari Ryzen, maka akan keluarnya cuma yang bertuliskan nama Ryzen. Dan kekurangan dari aplikasi kami ini di bagian add to cart-nya itu masih belum ada penghitungan dari jumlah produk yang ingin dibeli. Jadi masih satu-satu yang bisa dipesan. Kemudian kita bisa logout dan akan kembali lagi ke menu sign up. Dan untuk onboarding screen yang tadi yang pertama itu yang berisi 3 slide itu hanya bisa tampil jika kita belum membuka aplikasi dan baru membukanya sekali aja. Jadi itu hanya muncul di awal kita setelah menginstal aplikasi. Mungkin itu saja dari demo aplikasi kami, yaitu Rakitin aja. Saya kembalikan ke Bagus. Baik, terima kasih Alvin. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari Pak Afandi, kami persilakan. Oke, terima kasih atas pemaparannya kelompok 5. Dari namanya Rakitin aja itu saya pikir itu aplikasi untuk jasa merakit PC. Ternyata itu aplikasi untuk jual beli komponen elektronik ya. Betul kan? Iya Pak, sebenarnya itu masih ada beberapa bagian yang seharusnya juga ada, seperti kayak ada jasa rakitin PC-nya secara langsung, terus sama beberapa materi-materi tentang komponen-komponen komputer. Nah, cuman yang sudah selesai itu baru bikin shop-nya aja. Gitu. Jadi nanti akan ada jasa untuk market PC ya. Oke. Kemudian tadi database-nya pakai apa? Pakai real-time database dari Firebase, Pak. Oke. Real-time database. Termasuk authentication-nya pakai real-time juga. Untuk authentication-nya ya pakai real-time database, Pak. Real-time database. Pakai bahasa Java ya? Iya, Pak. Kenapa pakai Java? Atau ya, izin menjawab ya Pak. Jadi untuk programmernya itu kan saya ya Pak. Nah itu sebenarnya awalnya itu bingung mau milih bahasa Java atau Kotlin. Nah kenapa memilih Java? Karena sebelumnya itu saya udah belajar Java dan menurut saya tuh kayak untuk mudeng object oriented programming tuh dari Java tuh kayaknya mudah gitu Pak dibanding bahasa lain. Oh iya. Terus juga ya itu sih Pak, kayak Kotlin tuh kayak kalau mau memulai itu kalau saya pribadi mending ke Java.
Soalnya saya juga tertarik sama Cuma ya karena kita belajarnya Kotlin ya kalau bisa Kotlin, tapi kalau pakai Java juga nggak apa-apa gitu. Tapi saya pastikan materi yang kalian dapatkan di mata kuliah ini itu materi terupdate, materi Kotlin terupdate, library-nya library terupdate, seperti itu. Oke, terus Baik, tadi Pak, yang terima kasih. button back yang ada di beranda itu kan gampang, tinggal dihapus saja bisa. Kan ada tadi Iya, Pak, back itu sampingnya start. udah terlanjur Tinggal dihapus saja. Nah, Iya, Pak. atau dikasih logo Udah aja. terlanjur tapi malas Tombol- ngehapusnya. ya. Logo back-nya diganti logo aplikasinya malah bagus. Gitu. Itu Mas Alvin. Terima kasih. Pak. Kita berikan Terima aplaus kasih, Pak. yang meriah secara virtual. Ya, sip. Terima kasih untuk kelompok 4, kelompok 5. Selanjutnya kita masuk ke kelompok berikutnya. Untuk kelompok yang sudah siap. Kelompok 1, Pak. Oke, kelompok 1 sudah siap. Mas Bintang, silahkan bisa di share screen Mas Bintang. Ya, izin share screen ya, Pak. Oke. Oke, sudah tampil. Untuk kelompok berapa Mas Bintang? Kelompok 1, Pak. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan aplikasi kami yang diberi nama Goodwork. Oke, di kelompok 1 ini kami beranggotakan yang pertama ada Feriza Erza Montoya, yang kedua saya sendiri Muhammad Inang Pramono, yang ketiga Sultan Novali Razan Riyadi, dan yang keempat Salsabila Aulia Putri. Untuk bagian latar belakang akan dijelaskan oleh Feriza. Silakan. Untuk latar belakang kami membuat aplikasi ini karena sebagian orang mungkin sering mengalami hal lupa, karena lupa bagi beberapa orang merupakan hal yang sangat manusiawi untuk terjadi. Maka dari itu, kami membuat aplikasi ini untuk membantu merencanakan serta mengingatkan hal yang ingin dilakukan oleh seseorang secara berkala. Dan tujuan aplikasi ini itu membantu user untuk merencanakan sesuatu hal akan dilakukan pada hari ini atau besok atau hari selanjutnya, serta membantu mengingatkan dan memilah hal apa saja yang akan dilakukan dan telah selesai dilakukan. Untuk teknologi yang digunakan, yang pertama ada SQL Database Offline dan bahasa pemrograman Java. Oke, untuk demo aplikasi kami, ini bagian tampilan home-nya. Lalu ada tampilan task list. Di sini maksudnya task list itu jadi saat user menambahkan beberapa task, nanti akan muncul seperti ini. Lalu jika ada
task yang sudah memang waktunya untuk dikerjakan, maka dia akan muncul tampilan notifikasi seperti ini. Dan berikut untuk demo aplikasi secara langsungnya. Oke, jadi seperti itu untuk penggunaan aplikasi kami. Dan lanjut, kekurangan yang akan diperbaiki pada aplikasi kami ini, yang pertama fitur login. Jadi seperti yang tadi kita bisa lihat, untuk untuk penyimpanannya atau database-nya ini bersifat offline, yang nantinya mungkin kita akan membuat sebagai fitur login agar beberapa aplikasi ini kan akan digunakan untuk banyak user. Jadi jika kita menggunakan fitur login, data yang akan disimpan atau task list yang akan disimpan untuk user itu ditaruh pada akun secara online. Lalu yang kedua, perbaikan UI agar lebih menarik. Yang tadi bisa kita lihat juga di situ, aplikasi kami ini masih polosan banget, masih sangat ya kayak nggak ada apa-apanya. Sebenarnya dari kami udah ada progres untuk memperbaiki UI tersebut, namun sekarang itu masih ada error pas dimasukkan ke aplikasi yang udah jadi ini gitu. Terus yang ketiga, penambahan fitur edit dan update untuk task. Tadi juga di aplikasi kami ini juga, di tasknya itu baru bisa meng-create dan mendelete, belum bisa untuk mengupdate atau mengedit. Kalau misalkan mau mengganti namanya, mau mengganti waktu atau tanggal, ya harus dilakukan seperti itu. Dan sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk Pak Fandi. Terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Membuat aplikasi ini hampir sama kayak to-do list ya? Iya, Pak. Tapi ini ada remindernya nggak? Maksudnya kalau misalkan sudah waktunya dikerjakan, apakah ada alarmnya gitu? Baru reminder itu baru berupa ada notif lewat tulisan gitu bahwa pengingat tugas gitu. Oh, berarti muncul. Iya, Pak. Itu ya, di kayak notifikasi di Tokopedia gitu ya, yang iya, Pak, muncul di atas ini. Database-nya pakai apa? Offline, Pak, SQL database. Oke. Jadi nggak perlu koneksi internet ya. Oke. Berarti apa? Tadi kekurangannya apa? Kurang apa? Tadi kekurangannya itu di fitur login, perbaikan UI, sama penambahan fitur edit atau update, Pak. Oh, belum ada edit atau update ya? Ya, itu harusnya ada. Iya, ya. Pak.
Oke. Kalau keunikan aplikasimu dengan aplikasi to-do list yang sudah ada, itu apa? Kan di Play Store banyak banget tuh. Apa bedanya? Salah satu keunikannya apa? Yang pengen kita tonjolin di sini tuh di UI-nya sih Pak. Pengennya tuh nanti UI-nya itu bisa di customisasi dari usernya gitu. Misal user kan pengguna aplikasi ini kan kayak mungkin ada yang dari remaja, orang dewasa gitu, atau orang tua mungkin, atau kalau misalkan ada kecil yang pengen nyoba, nah itu pengennya tuh di situ jadi kayak dari usernya tuh bisa milih temanya tuh sesuai dengan apa yang dia mau gitu sih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin itu bisa ditambahkan nanti ya. Nanti tapi kalau mempercantik UI itu ya bagus, tapi lebih bagus lagi kalau user experience-nya itu dipermudah. Jadi user experience yang baik itu belum tentu memiliki UI yang menarik. Ada yang UI-nya biasa aja tetapi user experience-nya baik. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Untuk teman-teman yang lain, saya yakin kalian pasti punya banyak pertanyaan, tetapi karena keterbatasan waktu, jadi nanti kalau ada pertanyaan langsung tanya ke anggota kelompok 1 saja ya, atau anggota kelompok 3 dan kelompok 5 dan 4 tadi. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ke anggota kelompoknya langsung. Oke, seperti itu kita berikan aplaus yang meriah kepada kelompok 1. Baik, ini sudah ada 3 kelompok, tinggal 3 kelompok lagi. Kira-kira siapa yang ingin presentasi lagi? Kelompok siapa yang ingin presentasi? Kelompok 3, Pak. Oke, Mbak Konita, kelompok 3, mau Izin presentasi presentasi ya, silakan. Ya. Ya, jadi semakin cepat presentasi, kalian semakin cepat pulang. Walaupun sekarang sudah di rumah. Udah masuk belum, Pak? Ya. Itunya. Sudah, Mas. Sudah, Mbak Konita. Oke. Untuk kelompok 3, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan dari tugas besar perangkat pemrograman bergerak. Di sini kami membuat aplikasi yaitu translator bahasa isyarat dengan beranggotakan yaitu yang pertama terdapat Dwi Nur Aini, kemudian terdapat Muhammad Arif Prasetyo, kemudian saya sendiri Konita Dieksani, dan yang keempat terdapat Siti Nur Hamidah. Kemudian di slide ini akan menampilkan latar belakang tujuan dan teknologi, yang dimana latar belakang akan dibacakan oleh Muhammad Arif Prasetyo. Silakan. Oke, terima kasih Konita. Untuk latar belakang dari pembuatan aplikasi kami itu adalah kurangnya aplikasi untuk para disabilitas dalam memahami huruf abjad, terutama huruf CB ya. Oke, next slide. Yang akan dibacakan oleh Dwi Nur Aini. Terima kasih waktunya Konita. Untuk tujuannya sendiri, yaitu pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk membantu dan mengajarkan bahasa CB kepada para disabilitas. Oke, next. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nur Hamidah. Baik. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah Android Studio dengan menggunakan Recycle View, lalu data ditaruh pada data objek dan menggunakan bahasa pemrograman yaitu bahasa Kotlin. Next. Oke, di sini saya akan menampilkan pendemoan aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi bahasa isyarat, yang dimana aplikasi ini dibuat oleh Dwi Nur Aini, Muhammad Arif Prasetyo, Konita Dieksani, dan Siti Nur Hamidah.
menggunakan translator bahasa isyarat, yaitu yang pertama, sentuh tombol belajar, aplikasi akan menampilkan bahasa CV dan selamat belajar. Aplikasi ini berisikan huruf-huruf dari huruf alfabet dari huruf A hingga huruf Z, di mana saat kita buka huruf-huruf alfabet tersebut akan muncul gambar-gambar dari bagaimana tata cara tangan untuk berbicara komunikasi CB. Dan jika kita memencet huruf tersebut, akan ada tombol kamu memilih huruf tersebut di bawahnya. Selain huruf, aplikasi ini juga dilengkapi dengan angka. Sekian dari pemaparan aplikasi CB. Apabila ada kurang katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada saran atau kritik atau pertanyaan dari Pak Fandi, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 atas pemaparannya. Membuat aplikasi untuk membantu menerjemahkan bahasa isyarat. Membantu menerjemahkan atau belajar bahasa isyarat aplikasinya? Ya mungkin lebih tepatnya belajar, Pak. Kan kayak ini kan dua alfabet. Oke. Aplikasinya itu cuma menampilkan gambar isyarat A itu apa, B itu apa gitu aja. Iya Pak, kalau untuk kalimat itu kayak kekurangan waktu untuk foto Pak, kan kalau ngumpul itu juga takutnya, itu kan fotonya itu dari personil ke kelompok kita sendiri Pak, buat foto setiap guru. Fotonya harus sendiri, tangan kalian Pak sendiri. Iya Pak, kelompok kami Pak. Jadi kalian riset juga tuh tentang bahasa isyarat? Iya Pak, kami cek dulu bahasa isyarat yang ada di Indonesia gitu Pak. Nah, itu kan aplikasi untuk belajar bahasa isyarat. Kan harus diukur apakah setelah belajar di aplikasi itu bisa mudah bahasa isyarat. Cara mengukurnya ya bisa pakai kuis. Jadi harusnya ada tambah fitur lagi, yaitu fitur kuis. Ya. Jadi nanti kuisnya itu ada foto sih kayak gini misalkan, itu huruf apa gitu. Itu cara mengukurnya kayak. Jadi nggak perlu database-an ya, karena kan cuma menampilkan. Enggak. Iya Pak, pakai data objek saja Pak. Kalau lebih bagus lagi itu ada suaranya. Awalnya juga ingin buat gitu Pak, tapi kami belum bisa Pak, jadi hanya sebisanya dulu Pak. Pakai suara, jadi kalau ngeklik huruf A itu kayak ada suara A gitu. Ya, tapi saya lihat idenya sudah bagus. Yang mahal itu idenya ya. Idenya sudah bagus, tapi mungkin untuk fiturnya bisa ditambah lagi. Kalau hanya menampilkan itu saja kan itu belum bisa untuk indikator apakah dia sudah paham bahasa isyarat atau belum. Tapi sudah bagus untuk kelompok 1. Kelompok 3. Ini bikin sendiri ya berarti ya? Kelompok 3? Iya Pak. Iya. Oke, terima kasih Mas Muhammad Arif, Mbak Siti, Mbak Konita. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Saya yakin banyak teman-teman yang ingin bertanya, tetapi keterbatasan waktu, maka kalian bisa bertanya langsung ke anggota kelompok 3. Oke, selanjutnya, siapa yang ingin presentasi lagi? Kelompok
Berapa yang presentasi? Kelompok 2, Pak. Oh, udah muncul belum ya? Sudah. Suaraku masuk nggak ya? Masuk, Pil. Oke. Izin presentasi ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan aplikasi yang kami buat. Aplikasi kami yaitu aplikasi Translate yang yang kami beri nama Terjemahanku. Lanjut. Di kelompok ini kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Anana Glaris Mohadani, Devi Erwita, Kirana Roman Sasyaji, dan Muhammad Afif Budi Alfianto. Lanjut. Latar belakang kami membuat aplikasi ini, kami melihat masih banyak masyarakat yang dari berbagai kalangan yang masih kesulitan dalam berbahasa asing dan ingin belajar bahasa asing, tapi masih belum banyak aplikasi yang baik. Lanjut, bisa langsung ke yang lain. Untuk tujuan, kami membuat aplikasi terjemahan dengan tujuan membantu masyarakat yang ingin belajar bahasa asing atau menerjemahkan suatu kata. Lalu untuk teknologi yang kami gunakan yaitu teknologi Android Studio dengan menggunakan database Firebase Console yang di dalamnya terdapat ML-Kit. Ini adalah tampilan dari aplikasi kami dan kami akan mendemokan aplikasi kami langsung ke Afif. Bisa didemokan? Oke, maaf tadi ada sedikit kendala. Dilanjutkan saja sekarang dan demo ya ini ya. Ya Pak, ini mau demo. Tadi membuat aplikasi apa tadi? Aplikasi Translate, Pak. Kayak Oke. Google Translate gitu. Bukan translate bahasa isyarat kan ya? Bukan, Pak. Belum tampil. Untuk itu Pak, ini kan saya gitu Pak, mau share screen di HP tapi kok nggak bisa masuk ke aplikasinya Pak, nggak bisa nge-share di aplikasinya. Kalau screenshot-nya ada nggak? Ini Pak, saya share di laptop aja ya Pak. Oh iya. Bentar Pak, saya run dulu.
Oke, jadi ini aplikasinya tampilan awalnya. Bentar, Pak. Maaf Pak, ada kendala koneksi dari yang share screen demo aplikasi. Iya, nggak apa-apa. Tadi pakai database apa, Mbak? Nggak pakai database? Pakai database Firebase Pak. Katanya di dalamnya itu ada ML-Kit gitu Pak. Oh iya. Wah, bagus loh kalau pakai ML-Kit. Iya Pak. Ada pertanyaan lagi Pak? Oke. Jadi nanti inputnya apa, Mbak? Inputnya Gambar. lebih ke bahasa Indonesia sih Pak. Ke bahasa Indonesia, kita ke bahasa asing gitu. Jadi inputnya berarti kita bahasa Indonesia. bahasa teks ya? Teks Indonesia terus Iya. nanti ditranslate ke bahasa asing. Bahasa asing. Tapi kita mencoba menambahkan fitur voice sama kamera, tapi masih dalam proses gitu Pak. Bagus loh. Kok bisa belajar ML-Kit? Karena saya juga lagi mendalami mengenai kecerdasan buatan. Dan nanti saya pengen lihat demonya, apakah belum ya? Belum soalnya yang share screen itunya koneksinya nggak stabil Pak. Oke. Itu di laptopnya yang tadi ya, Mas tadi ya? Iya Pak, di laptopnya Mas, di laptopnya Afif. Sudah Pak. Demonya Saya belum. tutup ya Pak. Boleh saya tutup Pak? Nanti kirim videonya aja ya. Boleh Pak. Nanti saya minta Ya. dia untuk merekam. Jadi orangnya keluar nih, Mas Afif tadi. Iya Pak kayaknya. Jadi intinya teks Indonesia ditranslate ke bahasa Inggris menggunakan teknologi ML-Kit tadi ya, kecerdasan Pak. buatan ya. Ya, Tapi bagus tuh. Pak, tapi masih kayak untuk UI-nya masih belum bagus Pak. Jadi kita masih merombak lagi untuk supaya tampilannya lebih menarik gitu Pak. Ya. Dan nanti nggak usah menarik, yang penting fiturnya jalan. Anggotanya ini Mbak Kirana, Mbak Ana Nabila sama ini ya, Devi ini ya. Iya, sama Muhammad Afif Pak. Muhammad Afif. Oke. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Saya tunggu demo programnya, bisa lewat video aja ya. Oke, kita berikan aplaus yang meriah kepada kelompok 3. Semoga bisa dikembangkan lagi. Oke, sudah 4 kelompok yang maju, tinggal 2 kelompok lagi. Ayo, siapa yang mau maju lagi? Kelompok berapa ini? Kelompok 2 belum, dan kelompok 6 juga belum. Pak, tadi kelompok 2 Pak. Oh, bukan 3 loh. Oh, berarti kelompok 3 belum ya? Kelompok 3, kelompok 6. Kelompok 3 dan kelompok 6. Kelompok 3 sudah Pak. Kami tadi Pak. Yang bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu kelompok 3.
Kelompok 1 berarti yang belum ya? 1 dan 6. Kelompok 1 apakah sudah siap? Kelompok 6. Kelompok 6 sudah siap? Tolong teman-teman yang lain dihubungi anggota kelompok 1 dan kelompok 6. Presentasi seadanya aja nggak apa-apa. Siap, kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 6. Pak Fandi, mohon maaf, tadi kelompok 1 udah presentasi, Pak. Yang kelompok 1 yang urutan berapa ya? Yang tadi tulis, Pak. Tulis itu berarti yang kedua ya? Kelompok 5 kalau itu. Ya pokoknya kalau yang belum presentasi silahkan. Ini 4, 1, 3, 2 sudah ya? 4, 1, 3, 2 sudah presentasi. Ya sudah Pak, kelompok 1 tadi urutan ketiga Pak, setelah yang rakitin aja. Ini yang presentasi sudah 5 kelompok ya? Atau berapa kelompok? Baru 4 kelompok yang presentasi, kurang 2. Siapa yang belum presentasi silahkan. Sambil menunggu kelompok yang belum presentasi, ini saya akan ada sedikit pengumuman ya terkait UAS ya. Terkait UAS ya, nanti UAS-nya itu online. Jadi UAS-nya online. Kemudian untuk soal UAS-nya itu nanti yang bikin Pak Pandu. Soalnya itu nanti akan ada yang coding ya, coding layout. Jadi kalian akan mendesain layout halaman beranda aplikasi. Kalian harus bersyukur karena online. Yang pertama karena kalau online itu penyebaran COVID-nya jadi terhambat. Yang kedua karena kalau online itu kalian nggak perlu tulis codingnya di kertas. Jadi nanti yang dikirim itu soft file-nya. Itu. Jadi kalian bisa nge-pack dari laptop atau dari internet. Jadi nanti soalnya ada 2 itu. Ada desain tampilan muka Android menggunakan XML. Jadi kalian ngoding XML. Yang kedua nanti ada soal untuk mengkonversi Java ke Kotlin. Tadi kan saya lihat ada beberapa kelompok yang menggunakan bahasa Java ya. Jadi tentunya kalian nggak akan kesulitan untuk mengkonversi Java ke Kotlin. Yang penting kalian paham konsep OOP, pasti bisa konversi ke Kotlin. Jadi nanti ada kode Java, nanti terus dikonversi ke Kotlin. Kemudian untuk
nanti yang mengoreksi juga Pak Pandu, jadi untuk UAS itu pure Pak Pandu, bukan saya ya. Jadi kalau ada protes nilai ya ke Pak Pandu kalau nilainya jelek, karena UAS ini lumayan besar, persentasenya itu 30%, untuk presentasi juga 30%, jadi presentasi saya dan Pak Pandu ini nanti gabung 30%, terus nanti sisanya 40% itu untuk tugas harian dan UTS, seperti itu. Makanya ini yang belum presentasi, silahkan presentasi biar nanti nilainya bisa bertambah ketika kalian tidak bisa mengerjakan UAS. Soal UASnya kira-kira ada 10-an. 10, tapi yang 2 soal yang saya sebutkan tadi mungkin yang agak susah. Kalau soal-soal yang lain itu cuma pengertian-pengertian aja, pengertian tentang pengertian verbis, pengertian critical view dan lain-lain itu. Oke, ada lagi yang mau presentasi? Jadi kalau tidak ada, mungkin saya mau melakukan sosialisasi lagi terkait lomba ya. Lombanya adalah lomba PKM. Lomba PKM. Kenapa saya sangat gencar sekali untuk kalian bisa ikut PKM ini, karena PKM ini itu merupakan lomba tingkat nasional, jadi levelnya itu bukan Jawa Tengah ataupun Semarang, tapi tingkat nasional. Nantinya kalau kalian berhasil didanai, nanti bisa menorehkan prestasi tingkat nasional. Kemudian semakin banyak mahasiswa yang berprestasi, tentunya akan meningkatkan akreditasi prodi informatika. Ya, kemungkinan tahun depan kita akan reakreditasi, akreditasi ulang. Jadi ya kita berharap prodi informatika itu akreditasinya A atau unggul. Kalau sekarang kan masih B atau baik sekali. Kalau A itu unggul. Kita berharap tahun depan itu unggul, jadi kalian lulus itu sudah ada akreditasi A. Jadi nanti kalau kampusnya A, prodinya A, nanti untuk syarat administrasi masuk perusahaan itu lebih mudah itu. Kemudian untuk proyek-proyek yang kalian buat, utamanya proyek mobile programming ini, itu paling cocok memang untuk PKM KC atau karya cipta. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalian bisa submit ke PKM yang lain, misalkan PKM PI kalau ada mitranya. Jadi kalau PI itu sama-sama menciptakan aplikasi atau alat, tetapi dia ada mitranya. Kalau KC ini dia tidak ada mitranya, dan cocok sekali untuk kita sebagai orang IT karena menciptakan program atau aplikasi atau alat. Jadi di sini sebenarnya untuk anggotanya itu tidak harus multidisiplin, tidak harus dari jurusan lain, tidak harus beda angkatan. Tetapi kalau kalian bisa mencari anggota yang beda angkatan dan juga multidisiplin ilmu dari jurusan lain, itu poinnya akan lebih tinggi atau akan lebih mudah untuk didanai. Seperti itu. Di sini saya sudah membuat sebuah format penulisan PKMKC, tetapi akan saya berikan bagi kalian yang serius untuk membuat proposal. Jadi nanti menghubungi saya, chat saya. Kalau saya tidak share di grup, jadi yang minat saja. Kemudian untuk PKMKC ini ada beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah urgensi dari topik. Semakin urgent, semakin baik. Misalkan kalau sekarang kan masa-masa COVID, jadi urgensinya kita membuat aplikasi untuk penanganan COVID, misalkan aplikasi pencarian rumah sakit, aplikasi untuk mencari
mencari tempat vaksin dan sebagainya. Terus keunikan, keterbaruan. Makanya tadi saya sering tanya, perbedaan aplikasi kalian dengan yang sudah ada itu apa? Unik itu. Seperti aplikasi yang tadi, yang bahasa isyarat tadi, itu kan termasuk yang unik ya. Tetapi mungkin bisa ditambah inovasinya, misalkan bisa ditambah kuis atau ditambah voice juga. Terus manfaatnya juga, kalau semakin besar manfaatnya, nanti semakin diterima. Saya lihat untuk aplikasi yang tadi, yang perakitan komputer itu juga cukup bermanfaat, karena tidak semua orang itu bisa merakit komputer, bahkan orang IT pun itu belum tentu bisa merakit komputer. Itu. Ya, ini formatnya sudah saya buat ya. Saya tidak mewajibkan kalian ikut, tetapi daripada kalian membuat proyek hanya sekedar untuk menggugurkan tugas kuliah saja, lebih baik kalian tulis di proposal. Atau kalau mau membuat aplikasi lain, silahkan dituangkan idenya. Jadi yang di sini PKM itu yang mahal idenya. Idenya yang mahal. Untuk implementasinya, apakah aplikasinya bisa dibikin atau enggak, itu dipikir belakangan. Yang penting idenya dulu, terus nanti untuk masalah pembuatan aplikasinya bisa kita buat bersama-sama. Jadi di sini itu cuma 10 halaman saja. 10 halaman itu sudah termasuk daftar pustaka. Kemudian daftar pustakanya itu ya pokoknya 10 halaman itu sudah termasuk daftar pustaka yang terakhir. Jadi cukup sedikit, sangat sedikit sekali ya untuk proposalnya. Nah, ini ada contoh pembuatan PKMKC yang didanai. Ini membuat sebuah sepatu kontrol massa tubuh berbasis IoT, di mana dengan memakai sepatu ini itu bisa mengetahui massa dan kalori di dalam tubuh, kemudian bisa dipantau secara real time menggunakan internet, menggunakan web gitu. Ini PKMKC ya. Ini sangat simple, metodenya cuma seperti ini. Ya, seperti ini saja. Ini 7 halaman sama daftar pustaka. Seperti itu. Dan ada ya, tujuan, manfaat, terus masalahnya apa. Makanya di presentasi tadi kan saya minta kalian buat tujuan, manfaatnya apa, rumusannya apa. Ya, seperti itu untuk PKM AC. Kalau mau PKM yang berwirausaha, tapi ini harus ada mitra kayaknya. Ya, kalau membuat judul PKM itu usahakan yang menarik. Misalkan di sini kan judulnya butik. Butik itu kepanjangan dari bungkus plastik ekonomis. Ya, di sini itu mereka itu bikin sebuah usaha, di mana kalau biasanya kan kita beli permen, beli ciki, beli makanan-makanan kan dibungkus plastik. Terus bungkus plastiknya kan dibuang di sampah. Nah, di sini dia memanfaatkan bungkus-bungkus plastik tersebut untuk dijadikan kerajinan tangan seperti tas, seperti ya kebanyakan tas ya, tas, terus sesuatu yang bisa pokoknya mereka mendaur ulang plastik. Jadi plastik yang sudah nggak kepakai didaur ulang, bisa jadi plastik, bisa jadi tas, bisa jadi kerajinan tangan lainnya, bisa jadi gelang, bisa jadi kalung dan lain sebagainya. Tapi ini tahun 2015 ya. Kalau sekarang kayaknya ada mitranya. Sekarang nggak ada mitranya nih. PKM atau bagaimana kalau nggak saya. Ya, nanti bisa dilihat lagi. Oke, seperti itu ya untuk sosialisasi terakhir saya terkait PKM, karena mungkin semester depan kita belum tentu ketemu lagi ya. Walaupun semester depan sepertinya saya masih tetap ngajar kelas 2, cuma nggak tahu apakah ngajar kelas IKD atau enggak. Kayaknya kalian juga sudah bosan diajar saya. Jadi ya kita lihat semester depan ketemu saya lagi atau enggak. Nanti untuk proposal PKM-nya itu deadline-nya Maret, jadi
kalau bisa akhir Februari sudah dibikin, sudah dapat anggota timnya, sudah dapat dosen pembimbingnya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari K2D ada yang mau tanyakan? Untuk absensi, saya tulis di chat ya. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk proposal, untuk pengumpulan proposal itu biasanya dikasih waktu sampai berapa hari, Pak, atau berapa minggu? Nggak tahu nih, harusnya itu secepatnya. Jadi di Februari ini kalian bikin, nanti Maret bisa submit. Pokoknya submitnya itu Maret. Tapi yang melakukan submit itu bukan diri kalian sendiri. Yang submit, yang bisa nyubmit itu Polines sendiri. Jadi Polines yang bisa mensubmit ke Sinlim Kerma apa ya, lupa saya. Si Belmawa. Yang bisa submit itu Polines. Pokoknya kalian siapkan aja proposalnya, terus nanti tanda tangannya itu harus tanda tangan basah ya. Jadi tanda tangannya itu tidak boleh tanda tangannya soft copy. Jadi kalian betul-betul harus tanda tangan basah. Dosennya juga harus tanda tangan basah. Kemudian di scan terus ya dimasukkan proposal. Simple sih sebenarnya. Nah, untuk PKM sendiri itu ini itu proyek nasional, jadi nantinya itu akan ada database yang buat Kemendikbud, database penerima-penerima PKM. Jadi kalau di searching nama kalian, misalkan nama kalian dapat atau didanai, nanti muncul itu. Dan nanti ya kalau daftar-daftar di perusahaan harusnya sudah punya portfolio ya, karena sudah pernah mengerjakan PKM gitu. Seperti itu. Jadi secepatnya dibikin saja, kalau bisa itu Februari itu sudah jadi. Jadi kalau sewaktu-waktu jurusan minta tinggal dikasih gitu, Mas. Ada lagi yang mau terima ditanyakan? kasih. Nanti tolong kirim PPT-nya ke email saya. Jadi kirim PPT ke email saya di sini. PPT-nya aja, kemudian ini K2 ya. Kemudian nanti subjeknya adalah ini. Terus nanti nama filenya itu seperti ini. Ya, ini PPT-nya kirim ke email saya dengan subjek seperti yang ada di chat dan nama filenya berubah seperti yang ada di chat. Ya, saya tunggu kalau bisa hari ini. Jadi dikirim, PPT-nya dikirim di email saya. Izin bertanya, Pak. Itu. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk pengirimannya ini perwakilan kelompok aja, Pak? Iya, saya lupa. Apalagi yang mau dibahas, UASnya sudah ya? UASnya sudah, terus PKM udah, absen udah, ngirim PPT juga sudah. Seperti itu. Nah, ada yang mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Mas Bintang, ada yang mau bertanya sepertinya? Suara saya masuk nggak, Pak? Kalau tidak ada, mungkin akan saya akhiri kuliah kita pada sore hari ini. Rasanya karena sepertinya kelompok yang sisanya belum siap, jadi ya nanti presentasi sendiri di
termin. Seperti itu. Mohon maaf, Pak. Saya nggak dengar suaranya ya. Sebentar. Izin bertanya, Pak. Halo? Halo. Ya. Ada yang mau tanyakan? Mau tanya, Pak. Ya. Tadi dari Mas Bintang itu tanya, ini laporan ini tuh dikumpulnya itu perwakilan atau masing-masing, Pak? Gimana? Saya nggak dengar. Laporannya itu ngekirimnya itu perwakilan saja atau gimana? Oh ya, perwakilan aja. Yang ngirim PPT perwakilan kelompok aja. Itu ya. Ya, seperti itulah untuk kuliah pemrograman perangkat bergerak. Semoga kalian mendapatkan ilmunya, walaupun cuma sedikit yang bisa kami berikan. Tetapi itulah sedikit gambaran pembuatan aplikasi Android. Emang agak jelimet ya. Saya kok aku jelimet, agak susah, membutuhkan resource laptop, komputer yang besar. Kalau kalian tertarik, kalian harus selalu update teknologi Android. Tetapi kalau misalkan kalian bisa expert di bidang ini, saya jamin kalian gampang cari pekerjaan. Karena lowongan untuk mobile programmer itu sangat banyak sekali. Terus nanti kalau ada pelatihan-pelatihan mobile programmer, biasanya dari Kominfo itu ada pelatihan, nanti akan saya share ke kalian jika kalian tertarik. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan kuliah kita pada sore hari ini, karena kan jam 3 kalian mau ada kuliah lagi ya? Oke, kalau ada kuliah lagi, saya cukupkan sampai sini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Masih banyak. Oke. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.